Ya jadi di sini gue pengen teman-teman sekalian juga bisa belajar di sini, nggak cuman langsung tahu koinnya apa gitu sekilas kayak gitu, tapi teman-teman nanti bisa ke depannya bisa juga ngira-ngira, bisa ngelihat oh ternyata cara cara gue lihat pasarnya tuh seperti ini gitu ya. Cara kenapa gue bisa ngelihat ada potensi 50 kali lipat sampai 100 kali lipatnya tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi awal-awal gue mulai dari coin market cap dulu. Jadi yang kalian pilih ini adalah top 100 dari coin market cap teman-teman ya. Jadi 100 koin. Dan yang gue filter ini adalah 50 koin ya. Jadi top 50 koin ke atas teman-teman ya. Kenapa? Karena saat ini untuk market crypto koin yang 50 ke bawah ini tergolong kecil ya kapitalisasi pasarnya di sini. Kalian bisa lihat. Ya mungkin buat coin market cap ini tuh ini nggak asing lah, semua orang udah tahu gitu ya. Jadi ya kalau bisa sekitar top 50-an, top 50-an masih nggak apa-apa, tapi kalau udah kayak udah 75 ke bawah ini udah agak bahaya ya. Jadi dulu tuh gue sempat analisis salah satu koin yang rankingnya sekitar 70-an, namanya WTC ini ya, Walton Chain. Ini ada di Binance juga waktu itu. Dan sekarang posisinya udah kegeser sampai 183 temen ya. Jadi di sini untuk ngambil koin-koin yang kayak top 75 ke atas juga itu bahkan kayak agak bahaya gitu ya. Kayak nanti posisinya bisa kegeser gitu sampai ratusan. Nah, di sini yang gue ambil juga salah satunya koin-koin yang sejauh ini selama mungkin dari 2017 itu bisa bertahan, masih masih tetap stay di top 50-an lah teman-teman ya. Jadi bukan koin sembarangan. Jadi itu teman-teman ya. Nah, di sini tuh gua ambil ya teman-teman ya, kalau bisa koinnya itu kalau buat sarannya koinnya adalah koin lama teman-teman ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau bisa koinnya adalah koin lama yang mungkin sejarahnya kita udah tahu minimal tahun 2017 lah. Jadi minimal 2017 2018 koin itu udah ada gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman tahu ya kayak koin-koin DeFi yang belakangan ini muncul, kayak misalkan Polkadot tiba-tiba langsung masukin top posisi nomor 7 gini. Ya bisa aja ke depannya masih naik, cuman kita beneran nggak tahu sejarahnya kayak gimana gitu ya. Karena dia kan koin baru, dia tuh grafiknya baru ada juga baru tahun ini gitu ya. Jadi ya kita beneran nggak tahu temen ya. Jadi yang kita ambil tuh di sini tuh koin-koin yang udah lama ya. Jadi yang udah dari tahun minimal 2017 2018, kalau bisa ada sejarahnya dari 2014 itu bahkan lebih baik lagi teman. Dan itu udah terbukti teman ya. Jadi yang minimal itu ya yang pertama yang gue bilang itu gitu ya. Jadi yang kapitalisasi pasarnya kalau bisa gede, bisa sekitar miliaran dolar. Lalu yang kedua ini adalah koin lama, kalau bisa minimal 2017 2018, jangan koin-koin baru karena kita benar-benar nggak tahu ke depannya kayak gimana. Belum ada secara sejarah resistansi maupun supportnya ada di level berapa, itu kita belum tahu temen-temen. Secara sejarah tahunan itu masih belum diketahuin. Meskipun koin baru ini sebenarnya bisa 50 kali lipat juga, itu kita nggak tahu temen-temen. Tapi yang pasti aja kita ambil yang pasti bakal minimal 50 kali lipat dan udah ada sejarahnya gitu temen-temen. Jadi itu yang gue saranin temen-temen. Jadi secara sejarah oke, lalu secara proyeknya koin oke, lalu dia berada di top 50 ya, sekitar top 50-an lah kalau bisa temen-temen. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau nanya nggak? Gue buka sesi pertanyaan bentar. Simple kok sebenarnya. XRP, XRM berarti potensi ya? Nanti itu akan gue bahas kenapa berpotensi juga gitu. Nggak gue langsung omongin gitu. Itu kan juga koin-koin Indodax. Ya. Ada yang mau nanya lagi nggak sampai sini? Lanjut aja Ken. Oke. Berarti nggak ada yang mau nanya ya. Nah sekarang paling buat baca marketnya gitu ya. Kenapa gue bisa ngelihat ada potensi seperti ini gitu ya. Jadi dari segi Bitcoin dulu nih, di sini gue pengen kasih lihat ke kalian. Di sini XRP, jadi dia secara sejarah udah terbukti ya. Yang pertama dari tahun 2014 itu XRP ini udah ada. Jadi ini di market Poloniex temen ya. Jadi ini XRP dari dulu udah ada. Dan dia koin ini tuh turun terus gitu. Jadi dari tahun 2014 teman-teman bisa lihat di sini ada grafiknya Bitcoin teman-teman ya.
Nah, grafik Bitcoin ini tuh grafik yang tahun 2013 bulan Desember, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat harganya dari 1.100 dolar itu dia itu turun terus ya. Jadi ini bisa dibilang anggap bubble lah waktu itu ya. Kalau bubble yang kita terima sekarang kan bubble yang di tahun 2017. Nah, ini bubble-nya ini tuh ini di tahun 2013 terjadi, teman. Jadi balik ke 4 tahun lalu. Jadi ketika setelah bubble, koin ini tuh kurang lebih eh, membutuhkan waktu sekitar, kalian bisa lihat ini 190D, artinya 190 hari. Jadi ini time frame-nya weekly ini ya. Jadi satu candle ini tuh adalah 1 minggu, teman-teman ya. Jadi butuh sekitar 190D itu 1190 hari berarti. Sekitar 170 bar sebelum dia, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Kenapa 1190 gue hitung karena dia dia mencapai resistansi, dia ngebreak resistan sebelumnya, teman-teman ya. Jadi di sini 1153, lalu di sini kan 1200 ya. Berarti ini 1200 kan udah lebih tinggi dari yang ini, teman-teman ya. Dan itu terjadi pada tanggal sekitar Maret, 27 Februari hingga awal Maret. Jadi pada saat itu dia mencapai resistansi tertinggi. Jadi ini udah bener-bener lewat ya, yang ini udah bener-bener lewat dikit, setelah itu terjadi koreksi dan itu sekitar 1190 hari, teman-teman ya. Setelah dia koreksi, ini adalah momentum di mana altcoin akan pump, teman. Jadi itu adalah momentum, perlu dicatat, itu adalah momentum di mana altcoin akan pump. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di sini XRP yang terjadi juga. Jadi selama Bitcoin dari bubble tahun 2013 ini altcoin akan turun terus menerus, teman-teman ya. Jadi ya Bitcoin bubble di sini sampai udah berapa nih, sekitar 2 tahunan altcoin bakalan merosot terus ya. Jadi di sini altcoin juga merosot terus, kalian bisa lihat di sini ya. Udah sampai bulan Februari juga. Jadi bulan Februari ini ketika Bitcoin mencapai harga tertinggi ketika Bitcoin mencapai harga tertinggi di sini ya, yang menyentuh harga tertinggi sebelumnya. Jadi di sini itu di situ saat kita saat kita itu beli, teman-teman ya. Dan ini tuh banyak banget yang nggak tahu hal-hal seperti ini, teman-teman ya. Jadi di saat itu sebenarnya kita beli, teman-teman, di situ ya. Dan itu altcoin udah menyentuh harga terendahnya. Bukan cuma Ripple, nanti bisa juga koin-koin lain, teman-teman ya. Jadi mereka udah menyentuh harga terendahnya dan siap untuk ngeroket gitu, teman-teman ya. Jadi setelah itu apa yang terjadi, teman-teman ya, di sini ya. Di sini apa yang terjadi setelah Bitcoin menyentuh harga tertingginya di sini, yang terjadi adalah pump besar, teman-teman ya. Jadi breakout besar-besaran, ini hampir naik 3 kali lipat. Selain itu juga di sini XRP juga breakout besar-besaran, kalian bisa lihat ya. Nah, itu sebabnya gua saranin kalian tuh jangan beli yang IDR gitu. XRP per IDR jangan, sayang banget, teman-teman ya. Karena kenaikan yang versi Bitcoin ini akan jauh lebih besar, teman-teman ya. Jadi setelah itu harganya dari 400 dia melonjak sampai 24.000, teman-teman. Itu berarti sekitar 60 kali lipat, kalian bisa hitung sendiri, teman-teman ya. Sekitar 60 kali lipat. Dan pada saat itu kalau kita flashback, Bitcoin naik hampir 3 kali lipat. Ya anggap kita hitungannya 2 kali lipat aja lah, teman-teman ya. Jadi kita anggap 2 kali lipat, berarti udah 60 kali lipat. Yang kita udah untung dari XRP, kita juga untung dari kenaikan harga Bitcoin yang mungkin kita beli di harga sini, teman-teman ya. Di harga 1000 ini udah naik sampai 3000, teman-teman ya. Itu udah bisa dibilang 2 kali lipat juga. Itu artinya 60 kali lipat kali 2 itu udah 120 kali lipat, teman-teman ya. Jadi ya itu kenaikan pertama dari altcoin 60 kali lipat, kenaikan kedua dari Bitcoin itu 120 kali lipat totalnya, teman-teman. Jadi bener-bener potensi di sini tuh tinggi banget, teman-teman ya. Jadi ya saat ini, teman-teman ya, kondisinya kan saat ini nih, yang sekarang nih. Ini Bitcoin bahkan belum menyentuh harga tertinggi, teman-teman ya. Dan ini banyak altcoin yang beberapa koin emang di pump 5-6 kali lipat, padahal menurut gue sebenarnya ini adalah fake pump, teman-teman ya. Dimana nanti ini pump ini akan gagal gitu. Dan sebelum Bitcoin bisa menyentuh minimal harga tertinggi yaitu di atas 300 juta, itu semua altcoin akan benar-benar merosot banget gitu menurut gua, teman-teman ya. Jadi ya itu yang salah satu potensi yang gue bisa lihat dari sekarang. Bahkan di harga Bitcoin yang saat ini sekitar 10.000 dolar ini tuh benar-benar enak banget, teman-teman ya. Enak banget, maksudnya buat kita investasikan ke depannya gitu ya. Itu aja dalam asumsi kita belinya tuh di harga 1.200 dolar, teman-teman ya. Lalu setelah itu kan harga naik sampai 2.400. Itu bisa diibaratkan kalau di sini tuh kita beli di harga 20.000. Setelah itu
mungkin bisa naik sampai 40.000 gitu ya. Bahkan kita bisa dapat harga yang jauh lebih murah yaitu 10.000. Dan nanti mungkin misalnya ketika pumpnya hanya nyampe 30.000 lebih itu udah 3 kali lipat temen ya. Jadi dari altcoin udah misalkan 50 kali lipat kali 3 lagi itu 150 kali lipat. Jadi itu potensi yang gue lihat dari Bitcoin ini temen ya. Jadi kenapa kita investasi di Bitcoin, kenapa nggak di dolar? Nih, yang di dolar ini sama nih. Ini grafiknya Ripple nih temen ya. Jadi kalian bisa lihat nih sampai 27 Februari atau awal Maret aja. Ini grafik USD teman-teman ya. Jadi kan kalian bisa lihat ini harganya 0,0053 teman-teman. Nah, kalau kita kalkulatorin, misalkan kita mainnya IDR nih 0,0053. Terus dia ada naik nih. Ada naik sampai 0,421 teman-teman ya. Sampai 0,421 ya sekitar 80 kali lipat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian investnya di rupiah, ini sama aja ini di dolar ya. Jadi kalian invest di rupiah, kalian beli di sini, di paling bawah sini, setelah itu dia naik cuman sampai 80 kali lipat teman-teman. Setelah itu ya udah kalian terimanya ya 80 kali lipat. Nah, itu sebabnya gue bilang kenapa belinya di Bitcoin bukan di IDR, bukan di rupiah teman-teman ya. Karena di situ potensinya lebih besar. Bayangin aja ini 80 kali lipat, tapi kalau seandainya di tahun yang sama kita belinya di Bitcoin, ini naik ya meskipun cuma sampai 60 kali lipat teman-teman ya. Meskipun naiknya cuma sampai 60 kali lipat, tapi kita dapat 2 kalinya lebih lagi dari Bitcoin. Jadi 60 kali 2 120 kali lipat. Itu sebabnya kenapa investasinya itu di Bitcoinnya itu lebih bagus dibandingkan kalian investasinya tuh di IDR gitu ya. Jadi itu salah satu momen yang gue lihat temen-temen ya di sini ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau nanya gak? Yang dibahas masih ini ya, masih time frame dari 2000. Yang mana bro? Suaranya kurang jelas sih. Jelas? Iya, nanya apa tadi? Oke, jadi ini sejauh ini tadi yang dibahas itu masih contoh time frame sampai tahun 2017 aja ya? Iya, jadi ini kita flashback aja ke tahun 2015 ya gitu. Okay. Tahun 2014, 2015 yang terjadi seperti itu. Jadi untuk sekarang kita bisa tahu gitu ya jadinya. Kalau untuk sekarang ya, berarti untuk saat ini altcoin kira-kira bakalan merosot terus gitu. Selama Bitcoin nanti mungkin target gue adalah 9.600 ini ya, dimana ini ada CME gap gitu ya. Nanti mungkin gue akan beli, tapi temen-temen bisa beli juga di harga sekarang nggak masalah. Ini juga buat jangka panjangnya oke banget. Nanti Bitcoin balik ke harga 20.000 lebih gitu, di situ momen dimana kita beli gitu ya. Jadi untuk saat ini altcoin masih bisa turun teman-teman, meskipun kita saat ini ngelihat harga altcoin lagi murah-murahnya dibandingkan tahun 2017-2018 gitu ya. Tapi menurut gue masih tetap bisa turun teman-teman ya, sebelum Bitcoin menyentuh harga tertinggi gitu ya. Itu yang kita dapat pada sini gitu ya, ketika di tahun 2014. Nah, waktu kalau misalkan teman-teman di sini nanya, terus kapan sih bang kira-kira gitu ya? Kapan waktunya? Di sini gue ada ukur 1.100, tapi ini hanyalah estimasi teman-teman. Jadi mungkin bisa dipatok kurang lebih mirip-mirip gini lah. Ini kan 1.190 hari teman-teman ya. Jadi kalau kita bandingin yang sekarang, nah di sini gue ada bandingin bubble yang tahun 2017 ini 11 Desember 2017. Ini bubble-nya sekitar kurang lebih udah 3 tahunan juga. Ini 1.190 hari ini akan menyentuh kurang lebih di Februari akhir atau 1 Maret. Jadi kurang lebih mirip ya sama ini. Ini kan awal akhir Februari, awal Maret juga ya. Dan mana tuh? Nah, di sini kan ini juga awal akhir Februari dan awal Maret. Jadi kurang lebih estimasinya sama gitu ya. Nanti mungkin ya estimasi aja sekitar bulan 5 Februari atau Maret, di mana di situ Bitcoin mungkin udah break di harga atas 20.000. Dan itu udah saatnya kita udah mulai investasi di altcoin. Kalau kita jaring dari sekarang aja Bitcoin aja, kita nggak usah invest di altcoin aja sampai akhir Februari. Kalau misalkan harga udah 20.000 itu aja udah profit 2 kali lipat teman-teman. Dan bahkan itu belum ada apa-apanya kalau kita investasinya di altcoin gitu. Nah, berarti ini halo Ken? Iya. Berarti ini nggak menutup kemungkinan mengulang Desember 2017 ya?
Iya, ini mengulang lagi siklusnya kayak gitu. Enggak, maksudnya kan waktu BTC 2017 300 juta 290 juta itu bulan Desember kalau nggak salah ya. Iya, bulan Desember ini. Nah, berarti kemungkinannya akhir tahun ini apa bulan Maret juga? Estimasinya sih sekitar akhir tahun. Nah, itu dia estimasi mungkin sekitar akhir tahun ini kita bisa balik ke 20.000. Tapi itu gitu. belum waktunya kita beli gitu. Kan mungkin ada yang mikir udah 20.000 udah beli gitu, belum waktunya gitu. Nanti estimasi ini hanya prediksi gua ya. Jadi dia naiknya itu tembus 20.000 ke atas mungkin sekitar 23.000, teman. Sekitar 23.000 dolar. Terus dia koreksi kan dia koreksi tuh. Habis naik ke 23 dia koreksi 18.000 gitu ya. Nah, itu kurang lebih mirip sama ini yang terjadi di sini. Jadi dia koreksi ke bawah sini. Nah, di situ baru kita investasi di altcoin. Jadi setelah apa maksud gua? Setelah dia udah menembus harga tertinggi gitu, dia koreksi gitu ya. Nah di situ nanti baru kita beli gitu. Mungkin kita misalnya aja jaringnya di harga 18.000 dolar itu ya, kurang lebih nanti udah di bulan Maret, sekitaran Februari Maret mungkin harganya udah sekitar 18 ribuan dan kira-kira udah mau naik lagi nih, Nah, ketika dia udah mau naik lagi di situ kita investasi di altcoin. Karena ketika Bitcoin harganya udah break di atas 20.000 dolar, udah di atas 300 jutaan itu kemungkinan altcoin bakal dipump gede-gedean, dan itu pumpnya berbarengan dan Bitcoin itu dimana artinya ada uang apa istilahnya fresh money masuk gitu. Jadi ada uang baru masuk ke dalam pasar kita gitu. Jadi kalau misalkan ada uang baru semuanya dipump. Jadi Bitcoin naik, altcoin juga naik. Bukan kalau sekarang kan yang terjadi sebaliknya gitu ya, dua-duanya turun lah atau misalkan altcoin naik tapi Bitcoinnya biasa aja nggak naik gitu ya. Nah, kalau yang beneran naik itu yang seperti ini, yang potensi yang gue kasih tahu ini. Jadi dua-duanya naik. Bitcoin naik gila-gilaan tapi altcoin juga sama, naiknya juga gila-gilaan. Makanya di tahun 2017 ini kenapa Bitcoin bisa terbang sampai 300 juta, tapi pada saat itu ya altcoin juga gila ini ya. Contohnya Ripple. Ini altcoin juga gila ya. Naiknya juga gila-gilaan pada tahun 2017. Jadi naiknya berbarengan gitu. Kayak gitu. Berarti patokan masuk altcoin nanti ketika Bitcoin mencapai 23.000, tunggu koreksi di 18.000 baru kita masuk altcoin ya? Iya, itu dari segi Bitcoinnya. Nanti gue akan jelasin lagi lebih pastinya gimana, itu hanya dari segi Bitcoin. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Untuk posisi altcoin sekarang nih, kalau mau main nih kita sampai Desember, lebih baik di pingpong aja gitu ya, maksudnya cari. Iya, bener. Kalau mau di trading aja gitu. Gua aja sekarang ya main di LMT aja gitu, paling-palingan sambilan lah gitu. Karena kalau buat di invest juga agak bahaya gitu. Altcoin karena masih ada potensi buat turun lagi gitu. Banyak sih kalau kalian lihat YouTuber luar kayak bilang, oh altcoin ini naik 4 kali lipat, 5 kali lipat, padahal sebenarnya masih bisa turun, dan turunnya itu bahkan jauh lagi. Mungkin koreksinya bisa sampai 70%, 80% lagi gitu. Dan itu parah sih. Ya. Berarti untuk saat ini sampai Desember nanti amannya tetap amannya di Bitcoin aja, kita pegang Bitcoinnya, nggak usah altcoin. Bener. Oke, lanjut. Yang lain gimana? Lanjut dulu, Gan. Lanjut. Nah, oke. Jadi itu dari segi Bitcoin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini yang kedua ini dari segi BTC dominance ini. Kalau kalian ngecek ini simbolnya BTC titik D kalau kalian ke trading view, teman-teman ya. Jadi di sini gue pengen jelasin siklusnya ini bertahap gitu ya. Jadi ini ketika ini BTCD naik 55%, jadi ini dominasi ini tuh artinya tuh dominasi Bitcoin melawan altcoin gitu ya. Saat ini Bitcoin lebih ada di daerah berapa nih? Sekitar 5960. Bitcoin lebih mendominasi 60% dibanding altcoin. Jadi kalau Bitcoinnya 60%, berarti altcoinnya 40%. Saat ini Bitcoin masih lebih menang 60% gitu ya. Dari segi kapitalisasi pasar secara keseluruhan berbanding altcoin. Jadi saat ini Bitcoin masih menang sedikit lah, 60%. Dulu sempat menang banyak ya, di bulan September menang sampai 70% lebih teman-teman ya. Tapi saat ini Bitcoin dominance drop, itu sebabnya ketika Bitcoin dominance ini drop, harga altcoin itu naik gitu ya.
Jadi ya altcoinnya apa BTCD-nya turun itu sebabnya altcoinnya di-pump karena dominasi Bitcoin berkurang gitu. Dan uang-uangnya pada pindah ke altcoin gitu. Jadi logikanya hanya seperti itu. Dan di sini kita ada 3 kali pump ya di sini BTC dominance. Yang pertama dari bulan Mei 2018 ini kenaikan sebesar 55% teman-teman ya. Dan kalau ini naik otomatis harga altcoin pasti turun. Kalian bisa cek aja mau di altcoin apa ya pasti turun. Jadi di bulan ini naik segini ini pasti turun. Salah satu contohnya di sini ICX ini dari bulan Mei ini dia turun kan bulan Mei sampai sekitaran sampai Agustus tahun 2018. Jadi di sini kan sama bulan Mei sampai Agustus tahun 2018 ini naik, tapi semua altcoin turun di sini teman-teman ya. Itu siklus yang pertama teman-teman ya. Nah, setelah itu dia konsolidasi, dia naik lagi di sini sekitar 38,5% teman-teman di sini ya. Jadi ketika ini naik bulan April hingga bulan Juni, ini kan harga Bitcoin naik juga tuh ya. Ini harga Bitcoin naik juga. Nah, sama nih, ini bulan April di sini sampai bulan Juni akhir di sini. Jadi ini harga Bitcoin juga naik waktu itu ya. Harga Bitcoin naik lalu altcoinnya makin anjlok gitu di sini. Di sini ya. Ini bulan April sampai bulan sekitar Agustus bahkan jauh ya, ini sekitar 5 bulan. Jadi Bitcoinnya baru naik 2-3 bulan tapi altcoinnya bisa merosot sampai 5 bulan. Jadi ini siklus yang kedua teman-teman yang kita hadapin, di mana di sini Bitcoin dominance naik sekitar selama 5 bulan sekitar 38%, tapi semua altcoin turun kok. Semuanya sama aja nih di sini ya. Jadi di sini SEM juga sama di sini ya. Dari bulan April di sini kalian bisa lihat bulan April sampai bulan September turun semua. XRP juga sama di sini. XRP dari sini dari bulan April sampai bulan Agustus turun semua. Jadi ketika Bitcoin dominance ini naik maka altcoin akan turun. Nah, di sini tuh saatnya kita udah menyentuh titik terendah, menurut gue ini udah titik terendah ya. Jadi di 59 ini, dan kalau kita hitung teman-teman, kalau misalkan ini ada siklus yang ketiga teman-teman, kemungkinan besar sangat-sangat akan terjadi. Karena siklus ketiga ini menurut gue akan terjadi. Kenapa? Karena Bitcoin juga belum menyentuh harga tertinggi, di mana nanti Bitcoin menyentuh 300 juta, harga Bitcoin akan naik dan altcoin akan merosot. Kalau altcoin akan merosot, otomatis Bitcoin dominance akan naik teman-teman ya. Jadi menurut gue Bitcoin dominance saat ini masih bisa naik, dan kira-kira naiknya sampai berapa? Di sini gue hanya ambil contoh yang kenaikan sebelumnya yaitu 38,5%. Kita ambil yang sama 38,5%. Titiknya ada di atas 80 di sini teman-teman ya. Jadi sekitar mungkin 82 gitu ya. Bitcoin dominance sekitar 82. Dan di situ kemungkinan besar adalah Bitcoin dominance level tertinggi 82 itu kemungkinan adalah level altcoin terendah teman-teman ya. Jadi mungkin pada saat itu kita bakal ngelihat hal yang sama seperti ini lagi gitu. Altcoin merosot paling tajam gitu teman-teman ya, ketika Bitcoin dominance udah di atas 80-an teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi waktu itu ini gitu ya, di tahun 2014 ini Bitcoin dominance itu waktu itu sebelum merosot gitu ya, kalau nggak salah ya di sini di bertengger di area 95. Jadi setelah itu dia langsung merosot teman-teman ya. Kalian bisa lihat langsung merosot sampai bulan Mei. Ini kan altcoin pump ya yang kalian lihat ini di sini. Yang kalian lihat Ripple ini pump dari bulan Februari sampai Mei ini. Jadi kalau kita kembali ke Bitcoin dominance ini tuh itu malah ngepump tapi ngepumpnya turun gitu ya. Jadi dari bulan Februari sampai Mei dia malah down setelah itu ya. Jadi merosot gede-gedean, altcoin di pump sampai 60 kali lipat. Dan waktu itu Bitcoin dominance ada di daerah 95. Dan menurut gue saat ini kenapa Bitcoin dominance sudah gak bisa menyentuh 95 lagi di sini ya? Kenapa gitu? Misalkan banyak kalau ada yang nanya kenapa nggak bisa menyentuh 95? Karena saat ini market udah bukan tahun 2014. Kalian bisa lihat di sini total cryptocurrency yang udah ada itu sekitar 6.766, di mana waktu tahun 2017 dari tahun 2013-2014 itu paling cuman hitungan ratusan aja. Bahkan 1000 jauh lah, paling cuman sampai hitungan 100-an doang waktu tahun-tahun itu ya. Bahkan di bawah temen ya, mungkin 50 atau mungkin dikit banget lah gitu ya. Jadi ya itu temen ya. Itu kenapa waktu itu Bitcoin dominance bisa berada di 90-an gitu ya. Kalau saat ini sih udah nggak mungkin. Itu sebabnya menurut gua pump terakhir itu sekitar 82 ini ya, 81-82 sebelum nanti Bitcoin dominance setelah itu merosot. Nah, kalau Bitcoin dominance merosot berarti momen ini akan terulang lagi ya. Jadi dari bulan Februari ke bulan Mei ini
ini akan terulang lagi gitu ya. Jadi ketika dia udah menyentuh 82, estimasi bulan Maret, Februari, Maret itu nanti dia akan anjlok balik teman ya. Jadi setelah ini mungkin udah naik ke atas ini, setelah itu dia akan anjlok ke bawah lagi. Di situ dimana nanti altcoin akan dipump teman ya, bener-bener dipump hingga 50 kali lipat minimal lah teman ya. Ya sebenarnya bisa lebih sih, bisa sampai 70 kali atau mungkin bahkan bisa sampai 100 kali the bestnya lah, tapi minimal at least 50 kali lipat adalah. Jadi kalau bisa sampai 70 kali ya tinggal dikali 2 lagi teman-teman ya, bisa 140 150 kali lipat pas harga Bitcoinnya naik 2 kali lipat gitu ya. Jadi untuk sementara seperti itu teman-teman ya. Jadi ini siklus pertama udah terjadi, siklus kedua terjadi, dan kemungkinan nextnya siklus ketiga terjadi. Dan ini mungkin kemungkinan Bitcoin dominance berada di 82 pada saat itu, dan harga Bitcoin pada saat itu mungkin udah tertinggi ya, udah sekitar 300 jutaan. Jadi sebelum nanti altcoin bakal dipump lagi teman-teman gede-gedean, nanti ini bakal merosot tajam ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini aja sih penjelasannya. Jadi nanti kita bakal ada kemungkinan besar rata-rata altcoin akan menyentuh siklus ketiganya di sini teman-teman ya. Jadi bakalan drop lagi nih ICX, terus ini juga bakalan drop lagi, SEM udah gede juga PAME, dan XRP mungkin bakalan terjun juga ya, terus terjun juga di sini teman-teman ya. Jadi untuk menyelesaikan siklus ketiga Bitcoin dominance pump ini, yaitu sekitar bulan Maret, dan itu berbarengan dengan harga Bitcoin yang nanti mungkin akan menyentuh all time high di sini. Jadi ini Bitcoin menyentuh all time high ini akan ada siklus ketiga di sini teman-teman. Siklus ketiga Bitcoin naik lagi, lalu altcoin turun, dan ini Bitcoin dominance akan kembali naik lagi teman-teman ya. Karena harga Bitcoin naik, otomatis korelasinya Bitcoin dominance akan naik juga di sini ya. Jadi Bitcoin dominance di sini naik. Lalu setelah itu ketika Bitcoin kira-kira udah mulai konsolidasi di harga misalkan 18.000, tiba-tiba 18.000 Bitcoin melesat ke harga 30.000, lalu ini akan dump teman-teman ya. Akan dump, altcoin juga akan ikutan naik. Jadi di situ adalah momennya. Jadi minimal targetnya adalah Bitcoin dominance ini hanya minimal di atas 80. Mungkin bisa lebih teman-teman ya. Mungkin bisa 85, mungkin bisa 86. Tapi minimal di atas 80, dan minimal untuk harga Bitcoin sendiri itu ya di sini minimal udah menyentuh all time high teman-teman ya. Lalu nanti terjadi koreksi di situ gitu ya. Jadi sampai situ aja, ada yang mau nanya nggak? Jadi ketika Bitcoin sampai titik tertinggi itu atau Bitcoin dominance, itu posisi altcoin itu relatif turun terus. Iya, relatif turun terus. Jadi turun terusnya itu, nah di sini juga sih. Relatif turunnya mungkin ini bisa dipakai yang bulanan juga di sini ya. Jadi yang bulanan di sini, coba gua dilihat dulu. Jadi ini bulanan bisa dipakai juga. Jadi rata-rata tuh naiknya minimal berapa sih? 5 bulan gitu di sini. Ini bulan pertama di candle ini, bulan kedua, bulan 3, bulan keempat, bulan kelima gitu ya. Bulan kelima. Halo. Halo? Screen-nya masih XRP ya? Enggak, ini udah BTC dominance Pak screen-nya. Ada error kali ya. Sabar. Oke, lanjut. Jadi ini kan temen-temen bisa lihat ya, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, lalu bulan kelima di sini. Di sini kan 5 bulan tuh. Lalu altcoin kan naik selama 5 bulan. Setelah itu konsolidasi gitu ya. Jadi setelah itu bulan April ini naik lagi 5 bulan lagi sama 1 2 3 4 5, dan mentoknya di sini 5 bulan. Nah, itu estimasi ini itu saat ini tuh mungkin bisa mulai terjadi gitu ya. Jadi kalau kita hitung sama lagi 5 bulan, bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, bulan Januari gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih ya. Tadi kan estimasi Februari sampai Maret ya. Mungkin bisa lebih, makanya itu mungkin bisa sampai 6 bulan juga bisa terjadi gitu ya. September sampai sekitaran bulan Januari altcoin bakal turun dan Bitcoin bakal naik gitu. Nah, kalau ada yang mau nanya lagi silakan ya. Screen-nya gimana tuh ya? Bagus. Udah ya, udah balik ya. Oke, jadi pas posisi nanti Bitcoin dominance yang udah paling atas terus dia dump, itu kira-kira altcoin ikutan dump dulu atau enggak? Atau di posisi itu udah posisi terendah gitu? Itu altcoin bakal naik kan, jadi udah sampai 80 itu nanti dia dump, nanti Bitcoin naik, altcoin juga naik gitu, tapi dia akan dump, Bitcoin dominance-nya akan dump karena dua-duanya di pump gitu.
sama kayak mengulangi yang ini lagi, mengulangi tahun 2017 ini bulan Februari itu. Ini kan posisinya Bitcoin naik nih. Kan naik kan hampir 3 kali lipat, tapi ininya malah down gitu. Dan altcoinnya juga ikutan naik gitu, tapi Bitcoin dominance-nya malah merosot sampai bulan Mei gitu ya. Di bulan Mei lah ini udah tertingginya. Setelah itu kan dia terus merosot seakan harga Bitcoin naik gitu ya. Kalau Ken, Hah? kalau patokan Bitcoin dominan sahamnya sampai berapa ya? Kira-kira kalau setelah 82 itu? Ya sekitar setelah 82 itu aja. Jadi Bitcoin dominance mungkin udah sekitar 82, lalu 82 ya minimal. Setelah itu Ya. harga Bitcoin udah nyentuh harga tertinggi. Setelah itu kan dia kan koreksi dulu kan. Jadi misalkan udah naik ke Ya. 23.000, dia koreksi ke 18.000 gitu. Pas dia koreksi ini bakal tetap turun gitu. Ya, turunnya market BTC dominan ini sampai berapa kira-kira? Oh kalau itu ya, kalau itu nggak bisa dipastiin ya kalau itu turunnya bisa sampai berapa. Tapi pump altcoinnya bisa sampai minimal 50 kali lipat. Tapi kalau penurunan yang tajam seperti ini kita agak kurang tahu ya bisanya sampai berapa. Ya. Heeh. Jadi sejauh ini yang kita bahas itu kalau nanti pembelian altcoin tetap di pairing ke BTC ya berarti ya? Iya tetap di pairing ke BTC karena itu yang paling menguntungkan juga. Oke, jadi enaknya ini kan kalau contoh gue nih pribadi nih jujur masih main di Indodax aja nih Binance belum masuk, jadi lebih paling baik di mana tuh, di Binance itu terus pairing BTC gitu. Binance iya bisa, Binance, OKEX, Binance bisa pairing BTC. Heeh. Coba-coba aja dulu mulai dari sekarang belajar bro, depo ke sana gitu kan. Jadi kalau di Indodax pun bisa, tapi asal kita kan nggak semua altcoin ya di sana yang pairing BTC ya. Oke. Ken, gue mau tanya Ken. Heeh. Ini kan tadi lo nyaranin pairingnya untuk XRP BTC kan. Kalau gue seumpama invest nih, gue nggak mau trading, gue mau invest. Strategi investnya gimana? Seumpama tiap bulan nih gue sisihin duit gaji gue nih 5 juta, 2 juta buat BTC nih. Berarti kan kita harusnya kalau gue lihat dari grafik ini, nah, kan posisi BTC dominan, gue bisa invest BTC mulai dari sekarang kan, sampai nanti dia menyentuh all time high-nya di titik 85 seumpama ya, di 85. Iya. Berarti kan gue punya BTC di posisi all time high. Nah, Iya, posisi all time high kan kemudian dia koreksi kan. Iya, Nah, pas mau koreksi itu BTC kita langsung kita beliin XRP atau gimana tuh kan? Belum BT. Jadi di sini kalau kita balik lagi nih, ini contoh aja di sini. Nah, di sini ya. Sorry. Di sini kan kalau lu lihat kan ini kan Bitcoin kan naik sampai 24 Juni ya. Tapi beda gitu. Tapi beda buat altcoinnya, dia naiknya tuh sampai bulan September gitu, dan dia baru koreksi setelah itu. Jadi momennya nggak bisa lu bilang gitu. Jadi ketika harga Bitcoin menyentuh tertinggi, itu belum saatnya beli altcoin gitu. Jadi di sini tuh Bitcoin naik, tapi di Bitcoin koreksi nih. Dia koreksi sampai bulan September. Berarti kan dari bulan Septembernya dia konsolidasi seperti ini, dia bukan naik gitu, tapi dia konsolidasi seperti ini gitu. Nah di situ kita baru beli gitu. Jadi bukan kita beli di sini. Ketika kita beli di sini tuh kira-kira harganya masih bisa turun gitu ya. Mana sih? Nah ketika kita balik di harga belinya di harga sini itu altcoin masih terus terjun loh. Ini kan 24 Juni ya. Dan kalau kita balik ke sini 24 Juni kan berarti masih di bulan sini ya, di candle ini nih. 24 Juni ku masih di sini, dan 24 Juni ini tuh belum saatnya buat invest di altcoin. Justru altcoin masih bisa naik gitu sampai bulan September gitu. Jadi itu sebabnya ketika gue bilang Bitcoin udah menyentuh harga tertinggi, belum saatnya buat beli, tunggu dia konsolidasi seperti ini gitu. Tunggu dia konsolidasi seperti itu, dan ya tadi lagi balik lagi patokannya ya minimal yang tadi udah Bitcoin dominance-nya udah sampai 80 lah, dan minimal udah candle hijau 5 kali seperti inilah. Kayak gitu. Candle hijau time frame-nya 1 bulan ya, satu minggu ya? Yang ini 1 bulan nih.
Oh ya 1 bulan. Berarti nanti ini disarankan dikasih tahu supportnya apa enggak nih? Support beli altcoinnya berapa gitu? Iya ada, itu estimasi ya, bukan kayak pasti, tapi ya estimasi aja gitu. Jadi kita udah invest, misalkan kita meskipun tiba-tiba kita udah tahu supportnya berapa, tapi dia masih tetap turun 10%, 20% nggak masalah gitu, nggak usah takut karena nanti naiknya bisa lebih gila gitu. Kita udah beli di salah satu harga terendah. Berarti enaknya setelah bulan Februari Maret itu kita leverage aja lah. Nah, kita apa? Kita maksudnya beli nanti ke bawah beli lagi gitu aja. Iya kayak gitu di average down-nya. Dan itu juga mentok-mentok juga turunnya nggak bakal banyak kok. Iya. Karena dia udah turun, udah koreksi gede banget. Kalau misalkan Bitcoin dominance naik seperti ini 5 kali ini ya, 5 bulan ini dia itu udah di harga terendah gitu. Jadi turun tuh paling cuman 10%, maksimal 20% lah. Udah nggak bisa lebih dari itu gitu. Udah harga terdasar gitu istilahnya. Dan naiknya bisa bakal lebih gila. Tapi dengan catatan altcoin yang kita beli saat itu nanti yang syarat-syarat yang koin yang punya background kuat tadi itu berarti. Iya, yang tadi gue jelasin lagi. Punya background kuat, punya sejarahnya kuat gitu. Nah, ada yang mau nanya lagi? Oke, nggak ada yang mau nanya ya. Nah, kan nanya kan. Iya ya. Gue masih belum nangkep nih masalah apa. Sebenarnya kan maksudnya nggak ada problem ya. Kalau seumpama pairingnya XRP IDR. XRP IDR, ha. Nah, sebenarnya nggak ada problem kan. Maksudnya kita cuan-cuanan juga kan. Iya, ha. Nah, gue belum nangkep kalau investasinya pairingnya XRP BTC. Tadi lo kata 2 kali lipat, nah itu gue belum bisa nangkep. Kalau ini kan XRP IDR kan naiknya cuma 80 kali lipat kan. Kalau kita misalkan udah investasi Bitcoin dari sekarang, hitungannya ya ini ya berarti bisa lebih gitu. XRP yang ini sampai sini tuh dia tuh naiknya sampai 60 kali lipat. Jadi kan ini naik 60 kali lipat, tapi kan Bitcoin kita juga naik 2 kali lipat pada saat itu. Jadi Bitcoin kan ini kan naiknya di sini juga kan 2 kali lipat lebih kan Bitcoin naiknya. Sorry. Bukan. Iya. Motong. Gue rangkum gini mungkin ya. Saat ini mendingan kita main Bitcoin dulu nih, targetnya di sampai all time high itu kan kita udah dari BTC aja 2 kali lipat. Nah, pas pada saat nanti all time high itu kita alihin semua ke altcoin kan yang nanti akan booming. Akhirnya kan saat itu nanti aset kita di BTC kita alihin semua ke altcoin gitu kan. Makanya yang sampai dikaliin 2 sampai tadi misalkan altcoinnya aja nanti naik 60 kali, berarti karena tadi kita udah untung dari Bitcoin yang double 2 kali, berarti kali 2 gitu, kurang lebih gitu ya. Iya kayak gitu. Bitcoin udah naik 2 kali, terus habis itu kan kita investasi di altcoin naik lagi 60 kali gitu, kayak gitu. Dan itu pun belum kehitung Bitcoin yang naik sampai $30.000 ya. Jadi estimasinya sekitar $30.000 gitu buat nextnya. Sorry, ini gue mau nanya, kan di TradingView ini ya, tadi kan dari tadi bahas Bitcoin dominance ya. Baru dengar itu Bitcoin dominance beda sama Bitcoin ya, atau sama aja? Ini cuman indikator dominasi doang. Jadi sih. Iya. Jadi Bitcoinnya lebih mendominasi berapa persen dibanding altcoin gitu. Oh sih. Maaf Ken, kepotong Ken. Iya kenapa? Ini buat teman-teman sekalian deh, nambahin sedikit. Kayaknya gini, maksud mereka yang belum mengerti ini kayaknya kita saat ini kan trading Bitcoin misalnya. Kita kan dapat Bitcoin nih. Setelah ATH 23.000 nanti kita jual Bitcoin dalam bentuk USDT atau IDR, baru kita belikan altcoin yang kita buat invest gitu kan enaknya. Iya, tetap BTC kan. Belinya pakai BTC Pak. Iya. Enggak, maksudnya kan gini Ken. Ketika kita kan misalnya sekarang ini kita punya dolar atau rupiah. Kita belikan Bitcoin sekarang. Ketika naik Bitcoin 23.000 kita jual dulu dalam bentuk IDR atau USDT.
ketika Langsung altcoin dibeliin jatuh, kalau langsung dibeliin kayaknya kita rugi di Bitcoinnya nanti. Enggak, kan kita udah beli dari harga 10.000 ya. Nggak masalah kayak gitu. Berarti investasi Itu- Bitcoinnya mulai sekarang. Iya kayak Iya, gitu. gitu sepertinya Pak. Mm-mm. Ya. Itu kan ibaratnya kita nggak trading lah, meskipun kita tahu harga Bitcoin 23.000 turun sampai 18.000 itu kan koreksi gitu. Ya kita anggap bodoh-bodoh lah gitu, kita ibarat tetap jaring di 10.000. Ya kalau mau trading seperti itu ya mungkin bisa dapatnya lebih gitu. Nanti mungkin harganya turun lagi balik lagi ke 17.000 itu nanti dibeli lagi, ada untung 30% dari Bitcoin doang. Tapi kalau yang bagi yang ya kita anggap bodoh-bodoh aja beli di 10.000, di 23.000 kita juga nggak jual, tapi malah kita ketika dia konsolidasi di 17.000 kita beli altcoinnya naik lagi dan Bitcoinnya naik lagi ke 30.000 itu kan masing-masing 2 kali lipat. Jadi yang 60 kali 2 gitu, 120. Paham. Heeh. Oh, Mas, gitu paham nih. Iya? Sip. Oh, oke. Nah, kira-kira ada yang mau nanya lagi? Ini materi terakhir ya? Mendekati terakhir, nanti abis ini saya bakal bahas koin-koinnya, abis itu nah baru udah deh di situ. Oke. Yang penting udah ngerti cara ngeliatnya gitu. Nanti ini ya ilmu-ilmu kayak gini bisa dipakai juga nanti. Mungkin udah di tahun 2000 berapa lah, Bitcoin udah naik sampai berapa miliar terus drop. Nanti siklus kayak gini terulang lagi bisa dipakai juga. Oke, Nah, ini Ken, gue mau nanya lagi, Ken. Lanjut. Iya? Mau nanya satu lagi ya, sorry ya. Iya, nggak Ya, apa, silakan. santai aja. Momen itu kalau kita pakai leveraging, nyaranin nggak kira-kira? Hmm, Leverage. kurang sih agak. Kalaupun lu mau, misalnya mau coba di leverage kayak di US dollar gitu ya atau di rupiah gitu. Kalau mau ya paling minimal ya maksimal coba-coba ya 5% gitu lah ya. Terus lu diemin sampai naik 50 kali lipat itu bisa lebih gila sih sebenarnya. Cuman ya kayak gini Itu sih. maruk ya namanya. Kalau enggak leverage rata kanan. Iya. Leverage ya boleh dicoba, cuman ya tetap aja portofolio paling gede ya mendingan di spread di altcoin yang normal aja lah gitu, jangan di leverage. Gitu. Market spot ya. Iya, market spot. Ya. Oke. Satu lagi Ken. Iya. Terus kalau misalnya tahun depan tuh Februari Maret ya estimasi tadi ya. Iya. Kita beli altcoinnya pakai IDR atau USDT boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja nggak apa. Itu tadi yang gua simulasin cuman keuntungannya cuman jauh lebih besar kalau kita di Bitcoin aja gitu. Ya. Mm-mm. Oke, satu lagi mau nanya. Yang kita bahas tadi kan pada saat sampai ALT coin, Bitcoin titik tertinggi koreksi, terus setelah itu ALT coin kan akan naik berapa puluh kali lipat seperti yang lo bilang kan. Nah, Iya. pengen tahu nih, kurang lebih nih, jadi nanti naik altcoinnya tuh sampai berapa puluh kalinya berarti masih belum ada review soal itu ya. Jadi artinya saat kita jual nih nanti nih ya, setelah altcoin pada naik itu di batas atasnya kapan itu berarti ada bahasan tersendiri ya nanti ya. Iya, ada bahasan tersendiri kalau itu. Oke. Oke. Cukup jelas. Oke. Kalau saya pribadi cukup jelas. Oke, udah jelas semua berarti ya. Lanjut. Nah, ini kalau lanjut ini bakal gue bahas ya masing-masing. Salah satu contoh koinnya di sini Ripple XRP di sini yang gue saranin buat beli karena ya pertama ya tadi lagi sejarahnya oke, semuanya oke, fundamentalnya projectnya juga oke gitu. Nah, ini gue hitungin gitu. Ketika dari April sampai bulan September dia minimal ada turun sekitar 68,72% buat Ripple ini ya. Jadi ada penurunan sekitar segini 68,72 dan pada saat itu Bitcoin dominance ya di sini naik yang 38% itu. Jadi ya ini turunnya sekitar 68%. Nah, kalau misalkan terjadi siklus ketiga ini ya. Siklus ketiga ini yang Bitcoin dominance di daerah 82 ini estimasi aja. Yang terjadi pada Ripple, nanti Ripple akan merosot lagi ya. Ini kalau kita hitungin perbandingannya sama 68,72, ini 68,9 gitu ya. Jadi kita ibaratnya kurang lebih estimasi ini hanya harga estimasi
Berarti Ripple berada di harga kurang lebih 790 atau 800 gitu. Dan 800 ini tuh kalau kita hitung balik ke atas 24.000 kan harga tertinggi Ripple 24.000 dan itu 800, berarti minimal ada 30 kali lipat dong logikanya. 30 kali lipat, tapi ada kemungkinan besar gitu ya. Ripple ini bisa naiknya di atas 30 kali lipat. Jadi contohnya aja nih, contohnya ya pas bulan Desember itu harga Ripple mentok-mentok di 9.000. Setelah itu dia turun terus-menerus kan sampai bulan Februari ini contoh yang tadi lagi. Terus dia tiba-tiba break sampai 24.000, ini kan di atasnya 9.000 gitu. Jadi ada kemungkinan besar ini juga bisa 50 kali lipat atau bahkan lebih gitu. Jadi misalkan ibaratnya belinya di daerah-daerah segini 700-800, terus tiba-tiba dia naiknya bisa sampai 40.000 itu bisa. Ini aja yang tahun 2014 ya. Ini di tahun 2017 ya dia break jauh ya, ini 9.000, ini harganya 24.000. Ini nggak menutup kemungkinan ini bisa 24.000 ini tembus lagi di atas, mungkin bisa 40.000 gitu kalau misalkan 50 kali lipat gitu ya. Jadi gitu. Kalau pakai USDT kan? USDT. Kalau USDT gimana ya? USDT tuh belum ada sejarahnya ini, Bro. Oh, gitu ya. Iya. Kayak belum. Kalau pakai rupiah? Ini 2017. Rupiah juga sama, Indodex kan baru nongol chart triple itu kapan gitu? Kalau buat IDR. 17 ya? Iya, baru 2017 kayak. Iya. Berarti dipatok dari XRP Bitcoin harga 800, kita lihat IDR atau USDT-nya harga segitu baru kita beli ya? Iya, kalau mau beli IDR. Siap. Oke. Itu untuk Ripple naik sampai sini ada yang mau naik. Ini estimasi aja ya. Iya. Estimasinya 700-800 Satoshi ya? Iya, 700-800 Satoshi. Oke. Itu target jualnya berapa tadi kan? Target jualnya mungkin kalau mau minimal mungkin 30 kali lipat lah ya buat Ripple. Tapi sebenarnya ada potensi yang jauh lebih besar gitu. Yang menembus resistansi ke atas gitu. Mungkin bisa sampai 40.000 juga gitu, kayak gitu. 40.000 ya? Oh, tapi minimal ya anggap 24 ini juga udah 30 kali lipat kan. Kalau balik ke atas ini. Iya itu. Iya. 40.000 tuh kira-kira setelah bulan Februari Maret ya yang tadi dibicarain ya. Setelah BTC iya. Ya. Iya, jadi pada saat itu kan dia kan naik terus sampai bulan berapa? Bulan Mei gitu kan. Nah, ini kan XRP kan dia naiknya sampai bulan berapa? Bulan Mei juga kan. Jadi estimasinya kurang lebih segitu. Dia mungkin nyentuh tertingginya entah dia 24.000 atau 40.000 gitu, mungkin di sekitaran bulan Mei Juni gitulah kurang lebih. Bisa butuh waktu 4 bulan 5 bulan mungkin ya. 4 bulan 5 bulan udah naik 50 kali lipat mungkin ya. Jelek-jeleknya akhir tahun lah ya. Iya, itu sih nggak mungkin sih harusnya. Kalau sampai akhir tahun. Paling 6 bulan lah maksimal, jelek-jeleknya 6 bulan lah, nggak sampai lama banget. 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah all time high. Apa? 6 bulan dalam jangka waktu setelah all time high Bitcoin gitu ya. Iya, 6 bulan. Oh, Bitcoin kan di mana? Kan Bitcoin kan udah waktu bulan Februari kan, di bulan Maret ini sampai bulan Juni. Ya sekitar 3-4 bulan gitu, Bre. Kalau di sini kan 3-4 bulan, kalau ini mungkin bisa lebih lama, bisa dibilang mungkin 4 sampai 6 bulan gitu mungkin ya. Oh, tadi estimasi IDR sama USDT tadi berapa? Kenaikannya 50 kali. Estimasi yang mana, Bro? Yang misalnya XRP-nya terus pakai satuannya IDR atau USDT tadi kira-kira berapa? 50 kali ya? Itu yang tadi kan 80 kali yang kalau yang di sini. Ini 80 kali. Oh, berarti 80 kali. Anggap aja 100, taruh uang 100 juta itu kali 80 kali ya? Iya, kayak gitu. Kurang lebih. Wah, sedap itu. Iya, lumayan ini. Makanya potensinya gila cukup sih ini. Nggak usah yang Bitcoin lah, yang USDT sama IDR aja kali 80, kalau taruh 100 juta itu kan gila itu. Iya, lumayan.
Kalau itu yang IDR ya. Kalau yang Bitcoin bisa gila lagi. Oke, ntar tahun 2001 kalau all time high semua kita makan bareng di Jakarta kan. Boleh ngumpul-ngumpul kita. Satu grup ya. Tapi Setuju nggak kawan-kawan semua ini? Setuju lah, udah masih naik. aktif kan sampai 2021. Ini kan mulai kan. Heeh. gua dulu ya. Tadi kan Gimana? estimasi belinya. Ya tadi kan estimasi beli XRP kan sekitar di 790 atau sampai 800 ya. Iya. Sekarang kan harga XRP kan sekitar 2.400-an mungkin ya. Iya, 2.400-an. Berarti bakal turun dulu sampai sekitar 800 atau sih mungkin ya. Sekitar 8. Makanya ini dari tadi belum naik-naik kan ini XRP. Koin-koin ada banyak yang naik, ini masih begini terus grafiknya, nggak ada kenaikan. Yang ada ini malah bakal balik turun lagi, ini seakan Bitcoin dominan semua naik lagi. Ini ya. Kalau saya lihat dari rupiah gitu ya, sekarang harga XRP aja sekitar 3.000, berarti mungkin sekitar 1.000-an mungkin bakal turun sampai sekitar 1.000-an ya. Iya, mungkin sih. Kita lihat aja 800 Satoshi berapa itu ya. Kurang lebih lah ya. Iya, sekitar 1.000-an. Sekitar Oke lah, 1.000-an. lanjut, ya. Kita borong bro kalau 1.000. Borong lah. Itu kira-kira insight seperti ini tadi ya, yang sampai next year tadi itu kira-kira pengaruh nggak ya, dengan kan zaman dulu belum ada corona nih. Kira-kira kalau kripto gini pengaruh nggak ya dengan news kondisi seperti itu ya? Kurang sih sebenarnya, kurang berpengaruh gitu ya. Nggak pengaruh ya? Tetap aja tuh sama kan buktinya tadi, kayak yang berapa tuh? Tahun ini naik. Iya, yang ini 190 day ini berbanding sama yang yang sekarang ini kan juga kurang lebih mirip ya soalnya. Gitu. Iya, sejak corona Maret ada corona rame pun juga kayaknya kripto masih nggak terlalu ini banget ya. Iya, ini kalau nggak salah dropnya sebelum corona kan ya? Bulan-bulan Pas berita corona itu. Oh, pas berita, iya. Pas berita corona langsung drop. Habis itu naik semua. Iya, tapi nggak tahu ya kenapa bisa pas-pasan gitu ya. Jadi estimasi kan 1190 hari juga kan sama kan, persis bisa nyentuh ini juga di awal tahun depan gitu. Ya bagusnya awal tahun depan sudah ada vaksinnya lah. Ya. Iya, udah ada vaksin kan, terus udah mulai naik nih kripto, udah mulai dipam semuanya 2021 berita kan. Berita bagusnya ketemu vaksin langsung naik lagi. Iya, naik semua, altcoin naik, Bitcoin naik, waduh mantap, makan kita. Berarti kayaknya memang nyari altcoin yang benar-benar ini ya, benar-benar potensi aja ya. Iya, yang benar-benar potensi. Bisa aja koin-koin lain entah apa, YFI, Polkadot naik berapa kali lipat, tapi kan nggak ada sejarahnya gitu. Kita cari yang udah lebih pasti aja. Pasti aja. Oke, lanjut kan. Oke. Nah, ini yang kedua nih, teman nih, yang koin kedua ini menurut gua XCM nih. Ini juga diskonnya lumayan mirip sama Ripple gitu. All time high dia 13.000 gitu. Dan ini sempat dipam ya sampai 1.400 1.500. Jadi ini gua estimasiin damnya tuh 73% ini yang buat bulan April sampai bulan September gitu. Sama lagi kayak ini yang tadi bulan April sampai September kan naik gitu. Nah, buat abis itu dia balik turun 73% gitu kan. Kalau kita hitungin penurunan yang sama, ya kurang lebih dia minimal balik ke harga 400 awal ini lagi gitu, balik ke sini lagi nanti. 400 500 Satoshi ya. Ini aja yang ini masih bisa dam loh, ini jangan salah yang ini ya. Ini masih bisa balik ke sini loh, bukan malah lanjut breakout. Orang yang tahun sebelumnya aja ini naik begini sama. Yang tahun-tahun 2014 sama. Terus habis itu dia baru beneran naik kan, habis itu baru beneran naik sampai 13.000. Ini juga kasusnya bisa sama gitu, keulang lagi balik ke sini terus ntar naik lagi balik ke 13.000 lagi gitu. Target jual Sam berapa Ken? Nih daerah 13.000. Anggap aja di daerah 13.000, beli di 400 juga lah, sama lah. 30-an lah berarti ya. 30-an kali lah ya buat Sam. 30-an kali sama Bitcoin 2 kali 60 kali. Lanjut koin apa lagi Ken? Nah, ini koin terakhir ada sejauh ini ada 3 koin dong yang gua analisa ya. ICX kalau teman-teman coba sortir sendiri dari nomor 1 sampai nomor 50 tuh nggak ada gitu kayak koin-koin yang benar-benar diskonnya segede
XCM, XRP ini, dan yang ini yang paling gede, ICX ini ranking 50 gitu kalau buat ICX. Ini yang paling gede nih. Ini dari tahun 2017 ini. Ini cuman ini dong yang gue lihat. 3 koin ini cukup lah kan? 3 koin ini cukup lah. Iya cukup 3 koin sebenarnya. Dan ini yang paling gede potensinya gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya dari bulan Mei ini sampai Agustus 2018 kan ini sama nih, Mei sampai Agustus, di sini September ini naik, ini turun segini 84%, terus dia konsolidasi, dia turun lagi di sini 84% dari bulan April sampai berapa, sampai bulan April sampai Agustus September, di sini dia naik di sini, dan ini siklus ketiganya estimasi yang di sini saat ini dari 6 ribuan ini drop. Kalau 84% lagi kita lihat harganya kurang lebih 1100, dan ini yang paling gede ya teman-teman, potensinya 1100 1070 ini kurang lebih bisa turun sampai 1100 ini, back ke bawah lagi ini. Dari harga sini ya. Berapa tadi kan 1100 ya? Iya 1100. Dan setelah ini ya kita lihat aja nih udah berapa nih, 82.000 ini gue hitung, 82.000 mentok ya, meskipun sempat 90.000 anggapnya 82.000, berarti kan hampir berapa kali lipat itu ya. Ini yang paling gede di antara ini. Kalau ini kan market cap-nya udah gede kan, XRP, XCM. Kalau ICX cuman ranking 20 di bawah dengan potensi yang jauh lebih tinggi gitu. Diskon paling gede itu cuman ICX ini, nggak ada yang lain lagi. Top 50 koin gue analisis. Siap. Nah ini yang paling gede, naiknya tuh bisa sampai 70 kali lebih. 70-an kali lah ya, 70-an kali, belum Bitcoin kali 2, 140 kali. Anggaplah ICX minimal 50 kali, dari 1000-an sampai jualnya mungkin di daerah 50.000 itu udah 100 kali sama Bitcoin. Salah satu portofolio yang pengen gue agak gedein juga di koin ini nih, di ICX. Ini SEM XRP juga ada lah gitu ya. Bebas aja, tergantung manajemen kalian mau naruh 30 di sini, 30 di sini, 70 di sini bisa. Mau naruh di sini 40, di sini 40, di sini 20 bisa gitu. Bebas. Kalau XRP itu sama XLM kan katanya 11-12 tuh kan. Itu berarti kalau yang Stellar gimana ya? Nah itu gue udah hitungin juga yang kenapa gue nggak masukin Stellar di sini ya. Kenapa XRP sama ini lu lihat aja di sini. Ini 700 nih XLM. Turunnya dari bulan berapa? Bulan April. Bulan April nih. Anggap 77%. Kita hitung lagi sekarang. Paling cuman 200 ini kan, 200. Nih lu lihat mentoknya 200 kan di sini. 200 dia naiknya cuma sampai berapa? 5.000 di sini. Berarti berapa kali ya? 200 sampai 5.000. 20-an ya berarti ya, 200 5.000. 25 kali doang. Potensi. Ya, ada potensi cuma memang nggak seru. Iya, cuman yang gua list ini yang lebih tinggi gitu, kayak XRP, XCM gitu. Ini juga bagus gitu. Cuman potensinya nggak setinggi ini dua, XRP, XCM gitu. ICX. Tapi kalau mau dimasukin nggak apa gitu, kan ada minimal 25 kali gitu ya. Bebas. Ya. Sampai situ aja sih paling kayaknya. Ada yang mau nanya lagi nggak di sini? Boleh request analisa kan? Kalau icon ada di Binance nih. Iya, icon ada di Binance, ada di OKEX. Ini ada di mana nih? Ada di Binance, Bittrex, Huobi, OKEX, HitBTC. Halo Dan. Berarti tadi kalau kita rangkum itu kita tunggu BTC dominasinya dulu ya? Iya, nunggu BTC dominasinya yang tadi tuh minimal 80 kan. Terus sambilan kita lihat harga altcoin juga ini gue cuman contohin penurunan sebelumnya, misalkan sama kayak yang sekarang gitu. Ini estimasi harganya BTC dominance 80-an sama harga Bitcoin minimal udah all time high, tapi bukan di situ belinya tapi pas dia koreksi gitu.
Jadi kalau Bitcoin udah all time high tapi BTC dominance-nya belum 80 ya nggak beli gitu. Belinya pas kapan? Belinya pas Bitcoin udah koreksi dari all time high, udah nyentuh 23.000 misalnya atau 20.000 koreksi, terus habis itu BTC dominance 80, terus harga altcoin-nya kira-kira udah sekitaran segini lah harganya yang 1.100 ini buat ICX ya bisa beli gitu. Pas BTC dominance-nya merosot ya kan nih. Iya, pas BTC dominance harus naik dong. Naik. Iya. Oh, pas naik, sorry. Iya. Pas naik ya. Pas naik estimasi 6 bulan ya altcoin turun juga bisa sama 5-6 bulan Bitcoin naik ke 23.000 terus dia koreksi kayak gitu. Pas BTC dominance naik baru Iya, naik sampai 80-an tadi minimal kan. 82 ya. Heeh. Karena ada videonya kok, ntar bisa play ulang ya. Yang tadi ya kan? Iya, ada nih. Iya. Gua record sini coba. Upload kemana ya palingnya? Di drive aja ya. Iya. Di YouTube aja tapi di hidden kan. YouTube hidden bisa sih, YouTube hidden. Bisa di YouTube di hidden buat kita aja. Link ini. Oke lah. Halo Ken. Iya. Untuk prediksi BTC dominasi tadi, itu kita bisa tahunya gimana ya? Kita bisa tahu akan ke 80. Ke 80 itu lagi tadi balik lagi kan altcoin kan kira-kira kan koreksinya tuh 5-6 bulan kan, dan dia ini rata-rata kenaikannya 5-6 bulan gitu kayak gitu. Jadi ini kan 5 bulan naik, ini 55%. Heeh. Ini naik Berdasarkan siklusnya aja ya berarti ya? berdasarkan apa? Siklusnya tadi ya? Iya, siklus yang tadi lagi Yang nih. per 5 tahunan Ini gitu ya? kayak gitu yang tahunan tadi. Kan kita belum selesai, Bitcoin belum naik paling tinggi, otomatis ini pasti bisa naik lagi. Bitcoin nyentuh 20.000 otomatis ini pasti naik. Ini estimasi naiknya kita ambil dari kenaikan yang sebelumnya yang 5 bulan candle hijau ini. Kayak gitu. Nah, ada lagi gak yang mau nanya? Ken, Hmm. sebelum berakhir bantu liatin analisa ETH dong, Ethereum. ETH. Ya, ETH. Kan backgroundnya juga lumayan kuat ya. Iya, ini ETH juga sama sih. Kalau misalkan apa? Bitcoin naik, kalau yang ini dolarnya. Kalau Bitcoin naik ya dolarnya juga sama, dia bakal ikutan naik sih harusnya. Ini di bulan April kan dia naik nih. ETH April sampai bulan Juni nih pas Bitcoin mentok nih, gue masih ingat 24 Juni. Jadi dia ikutan turun habis itu. Jadi kalau misalkan ini ETH koreksi ntar kayak gini misalnya. ETH koreksi ke sini, habis itu Bitcoin kan mulai naik tuh ke 20.000, ini bakal ikutan naik gitu ETH-nya. oh berarti seirama ya. Iya, seirama Bitcoin kalau ETH ini. Kalau ini dolarnya. Ya, jadi ketika nanti pas all time high, setelah all time high BTC turun, ETH turun juga, sedangkan altcoin yang naik tadi berarti yang mana? Iya, sama. Ya Bitcoin naik sampai 20.000 itu nanti ini ETH ikutan naik. Habis itu nanti dia koreksi, nanti kemungkinan ini 1.200 1.400 ini bisa jauh break ke atas, mungkin bisa harga $3.000 gitu buat ETH kayak gitu, $2.000 gitu. Halo Ken. Mau tanya lagi ya? Iya. Ini kalau kita bisa prediksi winning rate BTC dominance kira-kira berapa ya? Winning rate Yang sampai 8. Ya, winning rate buat naik sampai 80 tadi BTC dominance di angka berapa? Di kisaran berapa ya? ya sangat-sangat probable gitu kalau buat 80 ya. Sangat-sangat probable sih buat winning rate ya 70 hampir 90-an% lah ya mungkin ya. Bisa sampai 80. Tapi intinya udah pasti sih harusnya sih udah bisa mencapai 80 ya buat BTC dominance ya. Atau enggak kita lihat aja di candle bulanan ini yang hijau ini kan
naik mungkin sampai 6 kali gitu, kita lihat BTC dominance-nya udah di level berapa gitu, dan altcoin yang kita pengen pasang-pasang ini kisarannya harganya udah balik belum sih, ke misalkan ini udah ke 400. Kan yang paling penting kan harga-harganya gitu ya, bukan BTC dominance sebagai indikator doang kayak gitu. Harga buat Ripple-nya udah balik belum ke harga 800 tadi, ICX udah balik belum ke 1100-an tadi kayak gitu, minimal aja lah segitu. Maksudnya titik terendah harga yang balik itu maksudnya harga paling bawah di beberapa tahun terakhir itu yang maksudnya yang kelihatan di chart itu ya? Yang kayak gini titik terendahnya. Ya ini bisa dibilang Ya, support berarti yang ya, sebelumnya juga ini. Iya. Misalkan di sini, tapi beda sih, nggak bisa dipasang titik terendah sih. Ini kan 300 sempat, jadi nggak bisa dipukul rata begitu. Iya, kurang lebih aja lah ya dari Mm-mm. chart itu. Berarti enak, tetap enak di averaging down aja ya Ken ya, daripada ketinggalan ya. Tetap enaknya ya di average down aja beli, terus kalau ya turun lagi average down, turun juga udah nggak parah gitu, maksudnya nggak bakal turun jauh gitu lah kan, paling 10-20%. Kita beli udah di harga terendah, antara BTC dominance 80, Bitcoin harga 18.000 sambil konsolidasi gitu, harga altcoin kurang lebih sekitar 400 misalnya buat SEM kayak gitu. Selain leverage down beli altcoin ini dan sekarang ya, kalau misalkan opsinya sekarang main pingpong aja, terus untungnya itu dibeliin BTC invest, itu oke juga berarti ya? Oke juga kayak ALT gitu. pingpong. Iya, kalau altcoin pingpong ya itu kalau lu trader, kalau yang buat invest aja ya udah beli diemin gitu, bagi yang kerja ya, yang sibuk gitu. Oke. Satu lagi Ken, Iya ya. kalau sekarang kan lagi down nih ya BTC sama semuanya ya. Heeh. Jadi bakal bulan naik lagi bulan apa nih Ken? Sampai kan akhir tahun kayak pasti bakal naik nih. Iya, heeh. Nah, estimasi tuh estimasi Ya, tuh kayak beginilah, ini kan yang sekarang nih. Ini paling di video juga ada sih yang ini. Palingnya kalau estimasi gua downnya yang tadi lagi sampai 96, mungkin bisa sekitaran bulan September ya. Jadi kalau kita lihat ini kan breakdown di sini ya. Anggap ini sama ini breakdown. Jadi mulai dari ini sekitar sebulan lebih ini ya, dari 24 September sampai 24 Oktober gitu ya. Ini mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tapi minimal seenggaknya akhir September gitu lah. Jadi ini harga Bitcoin September sampai tanggal 20-an, Oktober nanti mungkin mulai naik lagi. Tapi mungkin sebelum naik bisa ke fill CME gap ya di sini di 9.600-an. Ini kan sama nih, ini juga. Ini setelah dia begini kan dia down ke bawah seperti ini kan, konsolidasi dia turun baru dia naik gitu kan. Ini juga bisa sama nih kalau yang kayak gini. Mungkin 20 hari terus ke fill CME gap 9.600 naik lagi kayak gitu. Baru naik dah tuh sampai akhir tahun. Siap. 1.600 ya. Wah, ini Bitcoin turun terus nih, gua short di LMT nih, profit ini udah 35%. Jadi promosi ya. ICX juga ada di situ juga ya? Apa? Tadi ICX Di mana? di LMT. LMT ada yang US dollar ini, ICX. ICX USD ada nggak sih ya? Itu market mana sih kan? Oh, ini nggak ada sih. Ini market luar juga, cuman udah kerja sama market kayak Binance gitu. Ini kan ada grupnya nih, lu join aja grupnya sekalian, nanti profitnya ratusan persen bareng. Ini belum gua close loh, ini 480%. Gila ini. Siap. Dapat bonus juga $13 bagi yang daftar. Ini tanggal 5 ya. Besok udah terakhir loh, 6 September. Dapat bonus $13. Ntar bareng-bareng. Ini bisa copy trade soalnya di sini, bisa tinggal ikutin orang, tinggal tidur kita. Duit ngalir tetap bisa juga.
bagi linknya nanti di grup tele ya. Iya, ntar gue bagi nih yang ini. Nanti ya sekalian lah sambilan nungguin Bitcoin yang naik itu kan sampai itu lumayan, misalkan kita taruh 700.000 aja di sini, pas Bitcoin udah naik sampai berapa, ini duit di sini ada 10 juta, taruh-taruh minimal di altcoin kita lempar, udah minimal 2 miliar nggak kemana, 1 miliar lebih. 1 miliar sampai 2 miliar. Iya. Ini cuma main-main doang buat gue sekalian ngumpulin lebih banyak Bitcoin doang dari ini nge-long nge-short gini. Sekalian ngumpulin lebih banyak profit kan buat nantinya, buat ini nih ke depannya, buat jaring-jaring ini XCM, XRP sama itu. Nah, ada yang mau nanya lagi gak? Udah jelas ya berarti semuanya. Bro Imam, Sejauh ini sih. ya, Bro Rian, Sun, William, udah jelas ya? Ya, sudah. Ayo teman-teman, mumpung bisa jawab, kita tanya banyak-banyak. Boleh. Udah nggak ada yang nanya ini. udah pada ngerti ini. Jadi intinya semua altcoin yang punya background lumayan kuat itu berarti tetap profit, cuma potensinya kan paling nggak sebesar yang lain gitu ya istilahnya. Iya kayak gitu. Cuman kan lebih pasti gitu. Ya. Berarti tadi dari sekitar Februari Maret itu 6 bulan ke depan ya berarti kita nge-hold koinnya ya. Iya, dari Februari sampai ke minimal sampai 6 bulan ke depan lah mungkin ya. Sampai yang berapa puluh kali itu. Betul. Mulai holdnya Februari ya. Iya, estimasi aja sih itu. Kita lihat aja semuanya BTC dominance berapa, harga Bitcoin berapa, harganya udah berapa gitu buat altcoin. Ya, estimasinya setelah melihat BTC dominan. Iya, Habis lebaran jadi miliarder semua lah. Amin. Makanya tahun depan nih udah bener-bener ini sih. Gue tunggu banget. Gue ngeliat ini udah dari 2 tahun lalu. Teman-teman mending ngeliatnya sekarang gitu 5 bulan. Gue nungguin gini udah dari tahun-tahun lalu. Dan sampai saat ini sih sesuai dengan ini ya. Masih berjalan sesuai dengan rencana gitu. Oh iya. Kalau nggak salah tahun-tahun lalu kan lu masih lumayan itu tuh kan di YouTube masih tiap minggu sekali atau apa sempat upload tuh ya, terus setelah itu kan kayak bertapa gitu tuh. Bertapa. Sekarang lagi hilang. Menganalisa ini kali ya. Iya, sibuk soalnya. Analisa ini juga waktu itu itu juga ada kok, sempet analisa 2018 lah gue analisa ini udah. Di luar ini mau nanya dong, ini kan kalau ada misalkan mining itu masih prospektif nggak sih, kayak kan sekarang lumayan banyak nih, entah itu bahasanya tuh ngejualnya marketingnya gimana ya, entah arisan entah apa. Kalau Bitcoin naik iya lumayan. Nggak kayak gini ada kayak nggak ngerti apakah itu MLM apakah apa gitu ya, intinya bahasanya sih kayak mining Bitcoin Vault ya ada ya, nah itu nggak tahu ada benar apa nggak, yang janji potensi keuntungannya mungkin per hari dapat berapa dolar. Wah, rata-rata kurang sih kalau kayak gitu. Kurang. Iya, rata-rata nipu sih kayak begitu. Iya. Kecuali mending mining sendiri ya, tapi itu pun harus harga Bitcoin naik baru untung, kalau sekarang mah melarat. Iya. Terus di grup sebelah kan ada juga yang kayak itu nitip trading itu beneran nggak ya? Kagak, itu mah ntar dibawa kabur lagi. Iya, makanya tapi kok ada yang ikut kayak juga di listing banyak, terus istilahnya kan ada beneran, oh ini berapa hari janjinya 10%, ada juga nih. Kalau yang janji-janji bahaya tuh ya. Orang-orang gitu, orang-orang frustasi mas yang ikut mas. Iya. Oh iya. Janji-janji palsu ntar. Iya, karena loss banyak kan dia trading sendiri, akhirnya dia nitip sama orang. Iya, bisa. Ini di record kan ya? Record ada. Iya. Paling gue edit dikit ntar. Itu aja lah paling. Ada lagi yang ini nanya. Ya sudahlah.
Oke. Cukup kan kalau saya pribadi. Oke, ya udah kalau gitu paling gua akhirin aja ini paling teman buat trainingnya. Kalau misalkan ntar ada yang mau apa? Ada yang mau nanya, iya? Kalau misalnya di sini nanti nanya di Telegram, tolong dijawab ya. Iya ini kalau misalkan ada yang mau nanya baru gue mau bilang kan. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi lebih lanjut nanti gua bisa di grup nanti gue bantu jawab ntar. Gitu. Jadi makasih banget ya teman-teman udah mau luangin waktunya. Satu lagi ya. Kalau mungkin dari kan kalau misalkan apa? Topik lu dulu, sorry satu lagi, itu kan dulu kan materi topik lu kalau misalkan ada 3 ya, yang satu itu altcoin yang naik ini, terus topik kedua apa waktu itu. Nah nanti akan ada penawaran kelas lagi tuh yang topik-topik yang lain. Selain ini kan kalau misalkan ada ya, kemarin ada topik. Oh yang itu tentang Bitcoin gitu-gitu. Yang selain ya itu mungkin bisa ada sih, mungkin bisa gua adain kayak gitu. Tapi yang lebih ini sih yang ini sih. Yang lebih ini. Iya yang lebih prospektif yang ini sih. Oke. Ya udah. Kalian bagi-bagi analisanya di Telegram ya Ken? Ada lah kan di grup gede gue bagiin ada. Ya siap. Ya udah. Oke. Oke. Thank you ya udah mau teman buat. Udah mau luangin waktunya juga. Mohon maaf kalau ada apa? Recordernya kapan ya dikirim di grupnya? Ini ntar paling gue proses dulu lah. Maksimal sehari 2 hari lah udah. Kalau bisa lebih cepat ya. Berapa giga pasti ini kan? Iya berapa giga ini? Jam lebih. Makin lama ini ya makin makan lagi kan. Ya udah. Oke Ken, thank you ya. Oke, thank you. Makasih Ken, makasih semuanya. Iya, thank you semuanya. Makasih, Ken. Udah luangin Kita waktunya ngobrol di juga. grup aja. Salam profit teman, salam sukses ya. Ya. Oke. Profit. Gue akhirin dulu ya trainingnya. Thank you teman-teman ya. Ya, Oke. makasih.